Tapi bau busuk mungkin baru tercium tuh kemarin. Iya dong, makanya setelah bencana ini baru kelihatan, oh ini ternyata orang ini tinja, bukan emas, gitu loh. Nah, ini semua orang-orang yang dibawa Jokowi dulu, yang dari awal kita udah bilang radical break, Pak. Tinja-tinja ini ngapain dipelihara, gitu loh. Ini beban masyarakat. Dan itu udah fakta publik, bukan lagi spekulasi. Ya, fakta publik, menteri-menteri dia ini kacau balau semua. Ya itu mungkin ya, karena kualitas antara emas dan tinja itu bercampur, maka yang keluar tuh bau busuknya aja gitu. Nggak ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Tapi mudah-mudahan semoga nih setelah kejadian kemarin itu ini udah makin beres nih Bang. Ya, bukan kita mau bilang oh keluar dari partai koalisi, enggak. Cuman Bapak jangan tersandra dengan Bahlil misalkan. Jangan, ngapain Bapak takut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, selamat Natal bagi yang merayakannya. Saya di ujung 2025 ini kedatangan sahabat saya, abang saya ini. Banyak hal yang kita bicarakan secara off air. Nah itu kemudian rasanya akan meluncur di tahun 2026 tuh case-nya. Saya bersama Bang Saganda Nainggolan. Oh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Saganda Nainggolan. Iya, Dokter Saganda Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, ini kan banyak hal ya yang terjadi di negeri ini di ujung tahun ya. Iya. Kita tentunya masih berduka pada kejadian bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Iya. Banyak sekali yang mengatakan harusnya Presiden menetapkan bencana nasional. Saya sempat menjawab tuh dalam sebuah diskusi di media TV bahwa kalau ditetapkan bencana nasional memang konsekuensinya banyak. Semuanya diambil alih pusat, kemudian terbuka bantuan asing ya. Tapi yang paling juga dipertimbangkan mungkin adalah ketakutan atau ancaman travel warning dari negara-negara lain. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Teddy sempat bersuara dan menurut saya bagus tuh apa yang disampaikan oleh Mayor Teddy bahwa Let call Teddy. Saya ulang deh ya. Yeah. Diulang nih Po ya. Jadi Pak Letkol Teddy itu bersama Prastio bersama Kasat itu menyampaikan bahwa bagus sebenarnya apa yang disampaikan Mas Eskap ini. Intinya kan ayolah bersama-sama. Jangan pemerintah disalah-salahin terus. Jadi kalau ada relawan yang tahu satu titik belum ada bantuan, tolong dikasih tahu lah, kurang lebih kan kayak gitu ya. Tapi banyak juga yang bertanya, kenapa kemudian pusat nggak mau turun tangan, pusat seperti nggak hadir gitu. Nah saya sempat bilang tuh, kalau pusat dituduh nggak hadir, sebetulnya menurut saya yang salah bukan presiden. Ini kita ngobrol aja boleh, ini bukan masalah host sama bintang tamu nih. Harusnya tuh kepala BNPB itu, BNPB harusnya yang memang sekarang mereka berjibaku luar biasa. Tapi kehadirannya bila tidak dirasakan itu kok menjadi tanda tanya. Greenpeace bilang katanya sudah ada early warning dari BMKG katanya. Tapi nyatanya kan hal seperti ini. Dan yang paling bikin saya miris itu ada delay informasi memang. Dari kejadian bencana hari pertama sampai berita itu sampai di Jakarta. Nah ini kan pembelajaran yang mahal sebetulnya. Nah menurut abang, pantas nggak kita mulai menunjuk pelaku siapa yang salah, atau gini lah pertanyaannya, ada pembelajaran apa yang harus kita dapatkan dari kejadian bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat? Baru nanti kemudian kita bahas masalah sebab nih. Masalah sebab nih nggak pernah disentuh nih. Coba itu dulu tadi Bang. Pembelajaran apa tuh Bang? Iya, pertama kita udah bahas juga ya di minggu lalu kalau nggak salah soal ini ya. Jadi saya kemarin kedatangan anggota DPR RI dari Partai Gerindra ya, inisialnya S ya. S. Ya, dia baru pulang dari Tamiang dan Langkat.
1 hari sebelumnya, sebelum dia datang 2 hari lalu, wakil rektor Unsia Profesor Agus bersama beberapa tokoh Aceh datang ke kantor saya. Jadi memang kehadiran Prabowo itu ya kelihatannya itu sedikit follow up yang dilakukan oleh jajaran-jajaran di bawahnya. Beberapa hal itu kalau laporan mereka itu struktur memang hancur di bawah ya struktur itu kalau bupati, camat, apa semua ada yang kesapu banjir semuanya atau mereka melarikan diri atau mereka itu pasti artinya kan itu Prabowo hadir bagaimana tindak lanjutnya. Ya. Ini yang memang ada problem ya. Nah sementara di pusat orang-orang berusaha untuk denial, melakukan penyangkalan bahwa mereka itu sudah bekerja. Nah kalau saya melihat ini memang itu jadi ada 2 yang harus pertama kita buka di sini. Pertama itu kita harus mungkin ya forgive But not forget gitu. Kita tidak mungkin melupakan saat-saat 10 hari pertama di mana orang tidak tertolong. Ya, yang itu sangat menyedihkan ya. Mungkin kita memaafkan karena bangsa kita bangsa pemaaf. Tapi kita tidak bisa melupakan. Tuh. Nah, yang kedua, itu kita tentu harus bisa Prabowo itu mendengar. Kalau Prabowo ini emas, maka dia mulai sekarang ini harus mencari emas-emas itu di sekitar dia supaya kerja-kerja ideologis dia itu betul-betul terjadi. Ya, yang tinja-tinja yang saya sebut tadi itu, itulah yang diproduksi oleh Jokowi dulu. Orang-orang mental-mental, manusia-manusia kardus yang masuk kekuasaan itu hanya untuk mencari serakanomics. Ya, itu udah di step Prabowo sendiri. Kan tidak mungkin serakanomics itu tuduhannya cuma kepada mafia-mafia. Karena mafia-mafia itu kan menggunakan negara. Ya kan, untuk dia mengeruk keuntungan, baik pun tambang, hutan, sawit, apa itu kan pasti ada ordalnya di dalam negara itu gitu loh. Nah inilah yang tinja itu, ya kan kuning memang mirip emas, tapi mereka tuh datang sebagai level apa tuh sekarang tuh? Ya, saya menteri-menteri yang diproduksi Jokowi itu. Ya kemarin tuh kan baru di resapel Budi Ari, resapel si Sri Mulyani. Tapi sekarang terbuka semua setelah bencana kan orang tuh leadership tuh hanya bisa diperlihatkan kalau ada krisis kan. Kalau nggak ada krisis antara pencitraan dengan kesungguhan kan nggak kelihatan. Tapi bau busuk mungkin baru tercium tuh kemarin. Iya dong, makanya setelah bencana ini baru kelihatan, oh ini ternyata orang ini tinja, bukan emas, gitu loh. Nah, ini semua orang-orang yang dibawa Jokowi dulu, yang dari awal kita udah bilang radical break, Pak. Bapak itu masuk jadi presiden menggunakan teori strategi merangkak, kebiasaan orang-orang yang Sandi Yuda di Kopassus itu. Tapi udah jadi masa masih mau melihara ini? Ya kan, tinja-tinja ini ngapain dipelihara gitu loh. Ini beban masyarakat. Dan itu udah fakta publik, bukan lagi spekulasi. Ya, fakta publik, menteri-menteri dia ini kacau balau semua. Tidak ada yang sanggup memberikan bukti kepada rakyat bahwa mereka ini memang bekerja sungguh-sungguh dengan mentalitas yang progresif revolusioner. Kemudian dia tidak ada yang bisa menunjukkan kapasitas ya dengan hebat ya dan lain-lain. Nah Prabowo sekarang kejebak itu dulu. Kalau kejebak, ya kita mau komparasi di mana? Kalau omongan saya ini, komparasinya tsunami. Ya kan, tsunami itu, contoh misalkan Baktiar Hamzah, ya Menteri Sosial zaman itu, habis kejadian bencana di Papua, mereka masih di pesawat, tiba-tiba tsunami terjadi di Aceh, ya 2004 akhir bulan Desember sekarang ini. Langsung mereka itu berhenti sebentar, Yusuf Kala disuruh duluan karena SB dan Baktiar Hamzah dari Papua langsung berangkat ke sana. Sofyan Jalil kalau saya nggak salah yang telepon tuh. Iya, maksud saya itu artinya menterinya langsung ke sana. Ya kan langsung buat posko, kemudian Baktiar Hamzah mengendalikan dari Polonia dulu, kemudian dia bergerak ke Molaboh, ya kan. Kemudian Alwi Shihab di Banda. Ya kan, dua-duanya didukung tentara. Di sini didukung Gerhan,
ya dan rem di sana, di sini didukung oleh si Nasution dan rem di Aceh Timur itu. Bergeraklah mereka cepat, blab 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 gitu. Itu menunjukkan apa kualitas menteri-menteri yang memang kualitas yang handal tadi, bukan tinja tadi gitu loh. Ya termasuk wapresnya. Wapresnya nggak ada kayak Gibran kemarin nanya, ini sinyal udah hidup belum? Untuk apa nanya sinyal Starlink atau apa udah hidup? Dia kan harusnya udah di briefing bahwa apa yang item-item yang memang belum terjadi kejadian. Tinggal dibawa lah ya. Ya seperti dulu Yusuf Kala datang ke sana. Ada problem dulu misalkan Yusuf Kala ketika membeli berbagai helikopter, berapa biji helikopter, itu jadi temuan BPK memang. Karena ada diasumsikan marah apa-apa. Tapi waktu itu memang gerak cepat. Ya kan kadang-kadang kalau gerak cepat kan memang aja bisa ada konsekuensi harga jadi lebih mahal dan lain-lain. Kan gitu. Seperti Pak Baktir Hamzah itu 250 kalau nggak salah mobil BBM itu yang truk-truk BBM itu dia pindahkan semua ke daerah Aceh, Melabuh apa segala itu. Akhirnya temuan BPK waktu itu. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Yang penting gercepnya kelihatan. Sekarang menteri mana yang kelihatan gercep? Gerak cepat ini. Kan ini yang jadi problem. Nah kalau menteri-menteri ini nanti ditunjuk presiden, ya karena presiden udah ngomong akan membuat satgas untuk recovery ke depan, siapa figur sekarang? Nggak ada. Karena apa? Karena orang-orang yang diproduksi dari masa lalu, seperti termasuk kepala BNPB yang harusnya berdasarkan undang-undang yang paling bertanggung jawab di tahap awal, itu sudah mengecewakan rakyat. Iya kan ketika hanya dia cemas di media sosial, hanya mencekam di media sosial. Kayak gitu kan udah jelas bahwa orang-orang di sebelah Prabowo ini, ya dalam konteks bencana ini semuanya itu gelap, negatif. Jadi kalaupun tadi misalkan Pak Teddy misalkan berusaha mengajak, tapi karena ada unsur denialnya di tahap awal bahwa mereka itu tetap mengklaim bahwa ada gerakan cepat di awal, itu yang membuat rakyat itu akhirnya udahlah kita nggak usah peduli pemerintah, kita warga peduli warga aja. Sebetulnya waktu Teddy bilang tanpa kamera, itu yang dia sindir beberapa kolega menteri yang kesana wisata bencana itu menurut saya itu. Kan ini TNI bergerak tanpa kamera. Kan ada menteri-menteri yang bergerak pakai kamera. Itu saya rasa dia sindir juga tuh. Dia ingin jewer juga tuh menteri-menteri yang datang ke sana bawa kamera tuh. Iya, maksud saya sebenarnya kan gini. Teddy itu juga jangan jadi kayak juru bicara pemerintah. Iya kan, karena sekretaris kabinet itu kan orang tahu tupoksinya bukan itu. Saya kan punya teman dulu namanya Pramono Anung, menteri sekretaris kabinet. Ya, yang saya ngerti lah tupoksinya itu apa. Tupoksinya mengorganisasikan kabinet untuk rapat. Dirinya sendiri tidak punya hak suara ya untuk jadi juru bicara. Tapi kalau memang nggak ada yang bisa gimana? Kan kemarin kelihatannya, Bang. Ini bukannya saya ngebelain Teddy nih, tapi mungkin nggak ada yang bisa ngomong dan berani ngomong. Bayangin aja Teddy ya. Dia kan biasanya di belakang layar tuh. Iya. Gak pernah muncul, tiba-tiba dia ngomong lugas, bahasa komunikasi yang menurut saya juga bagus. Sama Prabowo kan juga dipuji tuh. Iya. Kalau ada Teddy, malah Teddy yang soraknya lebih gede, padahal kan saya presidennya. Nah mungkin waktu itu gak ada orang yang mau tampil, kan petugas-petugas komunikasi pada gak ada, Pak. Ya ini menterinya nggak ada. Ya oke lah kalau itu dianggap sebagai kekecualian ya. Tapi maksud saya itu kan semua itu termasuk Teddy. Ya itu kan direspon negatif oleh masyarakat selama ini. Ya orang nggak bisa lagi nanti denial, nggak ada, kita dipuji-puji, nggak ada Pak. Nggak ada yang dipuji nih konteksnya sekarang. Nggak ada yang dipuji. Ya satu-satunya itu adalah dia minta maaf itu harus ada. Ya, memang ada minta maaf parsial, misalkan seperti Pak Mendagri, ya minta maaf dia kepada Malaysia karena dianggap menghina, salah ngomong Malaysia, misalnya gitu. Ada juga yang minta maaf karena merasa panggul-panggul beras, ya kan apa segala kayak Zulkifli Hasan. BNPB juga udah minta maaf. BNPB minta maaf, tapi itu kan parsial. Ya Prabowo itu harus minta maaf sendiri karena ini dia berurusan dengan rakyatnya. Tidak boleh ada seolah-olah ini memang tidak ada kesalahan yang awal tadi, ya kan, yang forgive but not forget itu. Jadi forgetnya masyarakat ini, kekecewaan itu harus diobatin dulu. Nah itu yang kedua, baru dia buat formasi. Nah kalau formasi sekarang ini yang bercampur antara saya bilang kuningnya emas dan kuningnya tinja, ini gawat. Ya kan nggak bisa kerja. Orang nggak akan mungkin bisa, misalkan datang Marwarar
Saya akan bangun rumah permanen. Bagaimana membangun rumah permanen di tempat bencana? Lumpurnya belum beres. Lumpurnya belum beres, sengketa tanahnya pasti akan terjadi nanti, ya kan belum jelas di mana peruntukan resettlement dan lain-lain, nggak mungkin gitu loh. Jadi semua ini orang yang hanya ingin di depan Prabowo ABS, asal Bapak senang. Ya saya ingat dulu waktu kan ini mohon maaf nih kalau istilahnya salah, saya veteran bencana juga Bang. Jadi maksudnya waktu Aceh saya turun langsung ke lapangan, waktu Jogja saya turun langsung ke lapangan. Saya sering kasih masukan juga ke pemerintah terhadap apa yang terjadi sekarang. Dulu itu waktu kita tsunami Aceh, saya datang ke gubernuran, itu di gubernuran ada krisis center, ada media center. Ditulis tuh korbannya ini, korban ini, korban ini. Henry, kamu dari mana? Kamu bawa apa? Oh, saya bawa tenda darurat. Oke, kamu deploy ya sini itu ada. Kemudian teman-teman wartawan juga enak, media center ada. Di sini daerahnya masih begini, daerahnya masih begini, daerahnya masih begini. Sama. Waktu saya datang ke Jogja juga gitu. Di Bupati kantor Bupati Bantul begitu juga tuh. Oh, kamu bawa apa Hen? Oh, saya bawa ini. Oke, kamu deploy di sini, kamu deploy di sini, kamu deploy di sini. Jadi change of command-nya itu jelas dan data-datanya itu ada. Kelihatannya memang problem yang ini, crisis center-nya nggak ada, media center-nya nggak ada Pak. Jadi barulah menurut saya setelah kemarin Teddy Praskasat itu datang, nampaknya mereka baru sadar bahwa harus ada crisis center, harus ada media center supaya masyarakat juga memahami. Kemarin kan saya ngobrol dengan Ciki Fauji, tuh ya anaknya Kang Fauji yang ada di daerah sana. Saya bilang tuh di acaranya Aiman tuh, ya udah Ciki kamu ada di daerah mana sekarang? Ada si Sadam KSP. Sadam tolong catat itu desa mana, coba kita lihat berapa lama itu bantuan dari pemerintah sampai ke sana. Nah maksud saya hal-hal itu tuh memang ya itu mungkin ya karena kualitas antara emas dan tinja itu bercampur, maka yang keluar tuh bau busuknya aja gitu. Nggak ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Tapi mudah-mudahan semoga nih setelah kejadian kemarin itu ini udah makin beres nih Bang. Tinggal memang masih banyak korban-korbannya, tapi dengan kerasnya kemarin koordinasi dari pemerintah, semoga ini akan lebih baik lagi. Tapi Bang, saya geser nih tentang sebab. Greenpeace itu di salah satu diskusi yang saya hadiri, dia bilang begini, hati-hati loh, Papua sama Kalimantan bisa kayak Sumatera ini. Nah menurut Abang, mesti gimana nih pemerintah supaya sebab terjadinya bencana ini tidak menjadi akibat nantinya? Artinya kita bisa cegah nggak nih bencana-bencana ini? Yang kata Greenpeace tuh hati-hati Papua dan Kalimantan bisa begini. Abang gimana tuh Bang? Ya pastinya begitu ya, kita kan nggak boleh maksudnya itu mengulangi kesalahan pembangunan di kawasan Indonesia Barat ini di Indonesia Timur. Ya di sana itu kan masa depan kita, masa depan bangsa ini ada di Indonesia Timur. Karena apa? Karena masih banyak sumber daya alam kita bilang virgin lah masih daerah itu ya. Jangan diulangin food estate gila-gilaan, jangan diulangin pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang juga ketidakmakmuran terjadi. Yang contoh ketidakmakmuran ini, ya di tahun lalu itu ketika rektor Universitas Unhair, ya masih yang sebelum yang sekarang itu menemukan 1.000 orang yang nggak bisa bayar SPP. Itu ada di tambang-tambang emas dan di tambang-tambang nikel di Maluku Utara. Ya, itu kan berarti kan kemakmuran itu nggak ada gunanya. Ya, kalau model pembangunannya itu masih sama. Jadi jangan diulangin. Saya setuju dengan Greenpeace tadi, jangan diulangin di babat. Ya memang sekarang klaim bahwa hutan kita masih ada 50-60% dari total 90 juta hektar yang dianggap lahan hutan. Tapi kan itu sekarang kan distribusinya kan di Indonesia Barat kan udah hancur. Ya kan di Kalimantan udah hancur. Ada banyak yang tidak lagi punya hutan cukup kalau di geografisnya di skalanya dibuat per daerah kecil tadi seperti kabupaten dan kota. Itu yang membuat kemarin hancur di daerah Sumatera dan Aceh kemarin. Nah ini maksud saya jangan diulangin. Saya setuju itu jangan diulangin gitu. Nah kemarin Bang Hasim Hadikusumo itu membela kakaknya tuh Presiden Prabowo. Dia bilang nggak ada Prabowo punya 1 hektar pun lahan. Sementara kalau kita mundur
Itu yang pertama kali mengungkapkan Prabowo punya tanah berhektar-hektar itu kan Pak Jokowi ya. Iya betul. Iya. Di debat 2019. Betul. Yang ingin saya tanyakan ke Abang, kenapa kemudian Hasyim berani pasang badan dan mengklarifikasi itu? Dan kemudian itu apa ya rasanya Pak Prabowo ya sekarang ya? Kemarin dituduh kan oleh Pak Jokowi ratusan ribu hektar punyanya kan. Sementara Hasyim bilang enggak. 200 berapa? 120 ribu. Sementara Hakim bilang tidak 1 hektar pun Prabowo punya. Ya itu kan di acara dia di acara Natalan ya. Oh kemarin itu. Iya Natalan di Gerindra Kristen Raya itu. Ya. Itu memang saya lihat satu ya yang bela Prabowo ini kenapa akhirnya adiknya. Yang itu artinya secara moral ya itu kurang kuat dalam bela Prabowo. Prabowo harusnya punya kelompok-kelompok strategis yang bisa membela dia ya secara politik ya apa kalau di luar negeri itu kan partainya misalkan dulu Obama dihantam sama kelompok Republik yang bela itu partai Demokrat misalnya seperti itu ini kan tidak kelihatan kekuatan strategis misalkan NU atau Muhammadiyah atau apa yang bisa membela Prabowo ini semuanya diem ada apa kan gitu yang kedua yang diangkat soal tanah 1 hektar sawit tidak ada 1 hektar pun sawit ya oke, mungkin ya beberapa orang mengatakan ada di Kerinci. Ya kan, tapi katakanlah misalkan itu yang ada adalah HTI, hutan tanaman industri, bukan sawit. Tapi concernnya itu kan bukan itu. Concernnya adalah bahwa Pak Prabowo dalam beberapa kali pidatonya itu kelihatan dia sangat pro pada sawit. Artinya pro penggundulan hutan. Ya kan, jadi itu kan relevansinya nggak bisa. Misalkan seolah-olah karena dia tidak punya 1 hektar sawit, tapi dia punya 100 ribuan hektar HTI, terus dia tidak punya sebab akibat. Punya selama Prabowo masih terlalu pro sawit, tidak bisa menjanjikan kepada masyarakat bahwa kita sawit itu udah cukup. Kapan kita punya 17 juta hektar masih mau tambah lagi. Kalau kita mau tambah 20 juta hektar, kita begila Pak. Kebutuhan kita kan cuma 7 juta ton sawit aja dari 40 juta, 50 juta ton produksi kita. Ya kan sedikit kan. Yang lainnya kan kita ekspor. Kenapa kita memilih jebakan sawit ini? Kenapa kita nggak tanam hutan kembali? Supaya apa? Supaya kita melindungi daerah-daerah das itu, daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang macam-macam yang sekarang korban banjir. Yang bukan hanya di sini, sekarang udah banjirnya di Jawa juga udah mulai banjir di mana-mana kan. Nah, jadi maksud saya ini memang Prabowo harus punya tim yang masuk kepada mindset baru, ya paradigma baru yang disebut sebagai sustainability development itu, pembangunan yang berkelanjutan. Jangan ikutin lagi pola-pola lama era Jokowi itu yang memang senangnya gundulin hutan, tambang, ini emas apa segala karena semua dikendalikan oligarki. Kalau Prabowo memang anti oligarki, ya perbaikinlah negara untuk mendevelop pembangunan yang berkelanjutan. Nah itu yang tadi tuh yang Abang bilang tuh ada tinja bercampur dengan emas. Emang saya yakin Prabowo tahu dong yang mana yang tinja, yang mana yang emas. Iya, kan dia sering juga ngomong itu. Kira-kira kan bakal dipencet flash nggak tuh supaya hilang? Ya ini yang saya juga 50-50 ya tentang itu ya karena kalau saya perasaan saya ini kan sekarang bukan nakut-nakutin ya. Kita ini kan sudah kejadian itu ada Indonesia gelap, kerusuhan besar. Ada Agustus mencekam. Bahkan isunya ada kudeta militer apa segala gitu ya. Ini perasaan rakyat sekarang sama yang saya lihat, yang saya pantau dari big data di kantor saya itu. Ini perasaannya sama nih. Indonesia ini gelap ya. Ada orang yang sampai datang ke psikolog melaporkan diri terganggu kejiwaannya gara-gara persoalan citizenship sebagai warga negara, bukan persoalan personal dia dengan istri, anak apa, udah begitu. Ini bukan lelah jadi WNI. Lelah jadi WNI itu ada ya di media hari ini muncul. Jadi maksud saya itu ini situasinya kalau betul-betul sama, kita harus waspada. Apalagi Pak Hasyim kemarin sudah statement di acara yang itu bahwa ini didalangin oleh mafia-mafia, khususnya mafia minyak. Dia kan ada statement tuh kemarin. Lah kalau betul saya nggak dengar. Ya itu ada di resmi di acara Natalan itu. Nah kalau begitu sekarang what next?
Kan itu one next saja. Kita mau Prabowo ini membangun pondasi yang kuat, yang tadi tinja-tinja itu dibuang, diganti sama emas-emas, atau dia mempertahankan ini untuk risiko ada kembali kerusuhan yang membuat dia semakin lemah. Dan kalau pemimpin itu semakin lemah, jangan pikir nggak ada temptation dari kelompok-kelompok yang tetap punya ambisi untuk jadi penguasa di Republik ini. Itu buat Prabowo warning. Inilah warning terberat di akhir tahun ini buat Prabowo adalah jangan mengulangi adanya potensi kerusuhan besar di bulan Agustus kemarin, di mana dia kelihatan makin lemah dan kemudian ada kekuatan-kekuatan besar yang tadi apa kata Pak Hasim tadi, misalkan kekuatan-kekuatan mafia migas dan lain-lain, itu memangsa dia. Dia bisa dimangsa, jangan dia pikir dia segala-galanya. Dia bisa dimangsa, kalau dia kelihatan lemah, pemangsanya akan datang gitu loh. Jadi menurut Abang memang harus diberesin dan Prabowo harus punya orang-orang sendiri yang kualitasnya juga nggak terlalu jauh dari dia dan bisa membawa pemerintahan dia lebih baik. Salah satu caranya memang cuci gudang dong. Ya, kan dari awal kita bilang itu Prabowo ini dia itu harus melakukan radical break itu. Dengan radical break itu adalah politik of hope. Ya kan, ini akhir tahun. Kamu mau ngasih harapan nggak Pak Presiden ke depan? Anda punya orang, punya lah. Oh, Presiden di Gerindra masih banyak stok. Ada orang kayak Ferry Juliantono misalkan yang tiap hari turun ke rakyat. Udah menjadi koperasi dia. Iya kan, artinya turun ke rakyat itu kayak gitu-gitu kan bisa, misalkan dia dipromosin jadi avant-garde daripada mimpi-mimpi Prabowo ya untuk bicara soal rakyat, keadilan, kemakmuran, apa misalkan. Ada orang-orang di luar Gerindra juga mungkin masih banyak yang bagus di partai-partai koalisinya. Ya, bukan kita mau bilang oh keluar dari partai koalisi, enggak. Cuman Bapak jangan tersandra dengan Bahlil misalkan. Jangan, ngapain Bapak takut? Bahkan dia mau nyogok nih, bukan nyogok ya, ngerayu-ngerayu koalisi permanen. Iya, yang diketawain orang koalisi permanen untuk apa? Lo bicara untuk serakah nomik atau untuk rakyat? Kan dia takut di reshuffle pasti ya, itu. Makanya maksud saya Prabowo itu nggak usah takut dengan Bahlil ya, karena Bahlil ini kan derivatif. Dia kan hanya karena bonekanya Jokowi dulu untuk ngambil Golkar. Jokowinya diputus saja mata rantainya. Kalau mata rantai Jokowi ini diputus, maka Bahlil kan kehilangan relevansi. Di Golkar banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, banyak. Pendekar semua isinya Pak. Iya kan, saya lebih lama di Golkar daripada Bahlil. Ya, duluan saya masuk Golkar daripada Bahlil, sehingga saya tahu Golkar tuh banyak stok. Gerindra banyak stok, lain banyak stok. Jadi orang-orang yang saya bilang tinja-tinja itu dia seleksi sama presiden, dicek mana omongan kita tinja itu bisa kita lihat dari apa 5 kriteria aja, misalkan leadershipnya ada atau enggak, ya kan dia selama ini serakah nomik atau enggak, mentalitasnya itu bagaimana, kapasitasnya bagaimana. Oh ini coret aja. Jadi ini politik of hope ini ya rakyat itu tunggu, dan itu hanya bisa kalau reshuffle kabinet. Ya, jadi pertama tadi itu adalah permohonan maaf karena tadi ada kelalaian di 10 hari pertama. Jangan denial lagi. Jangan siapapun di negara ini bilang, apa lu nggak ikut? Enggak, kita rakyat ini udah warga peduli warga. Ya, warga peduli warga. Nah sekarang ini bagaimana ke depan? Bapak itu punya tim yang solid. Ya, diuji di Aceh ini, di bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini. Karena kalau tidak, itu risiko juga besar. Karena Aceh itu, ya kalau Bakter Hamzah, kemarin saya ke tempat dia, saya tanya, Bang apa? Dulu 2003 itu tidak satupun kantor pemerintah di sana di Aceh itu berani mengibarkan bendera merah putih. Tsunami akhirnya rekonsiliasi antara GAM dan pemerintah. Mulailah mereka mengibarkan bendera merah putih. Sekarang mereka udah balik ke bendera putih. Di belakang bendera putih itu pasti nanti ada bendera GAM. Kalau ini kita tidak bisa memberikan kepastian bahwa mereka itu akan diselamatkan secara total. Ya, jadi ini untuk menyelamatkan secara total itu Prabowo tuh butuh suatu leadership, bukan one leader, bukan seorang leader saja. Prabowo sendiri terus yang sisanya ini nggak ada kepemimpinan. Dia harus punya kolektif.
Ya, kalau dia mau tiru Deng Xiaoping itu ada kelompoknya Gang of Four, misalkan Gang of ini itu ada gengnya. Ini Prabowo nggak bisa, nggak mungkin dia gengnya itu cuman pada si Hasim yang bisa secara terang-terangan coba menjelaskan Prabowo misalkan. Kalau yang lain kan anak buahnya nggak bisa. Siapa sekarang yang dianggap punya kredibilitas gitu loh. Jadi memang per Januari ini harus ada cuci gudang tadi gitu. Oke. Iya. Makasih ya Bang. Oke. Tadi pencerahannya mudah-mudahan bukan mudah-mudahan lah. Semoga Pak Prabowo mendengar itu dan ada perbaikan-perbaikan. Ya, satu lagi terakhir kita berdoa. Ya. Karena ini kan bencana ini bisa datangnya dari Allah. Ya kan sebagai masyarakat religius, Prabowo harus mendorong ya seluruh jajaran kepemimpinannya itu. Ya jangan lagi banyak joget-joget, canda-canda atau Instagram flexing apa segala. Sekarang mulai dengan doa aja. Ya doa-doa baik Kristen, Islam apa segala itu untuk apa? Untuk kita tolak bala. Amin. Karena ini menurut saya ini bala semua ini. Karena kita udah 10 tahun, 15 tahun terutama di era Jokowi membiarkan kekuasaan ini jadi serakah nomik gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa didengar Prabowo. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.